Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle Channel. Hari ini aku mau bacain weekly ya untuk minggu ini, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 26 ya, sampai dengan 7 hari ke depan. Itu cuman judul di YouTube-nya aja, karena sebenarnya seperti yang aku selalu bilang, pembacaan kartu Oracle ini sifatnya tidak terbatas oleh waktu. Jadi kapanpun kalian klik video ini, itu jika pesannya cocok untuk kalian, berarti memang itu untuk kalian. Kapanpun. Jadi kayak misalnya untuk yang baru subscribe nih, misalnya kamu browsing dan asal ngeklik aja gitu ya, misalnya ke video 2 atau 3 bulan lalu, tapi kalau misalnya message-nya cocok, berarti memang message tersebut untuk kamu. Pembacaan ini sifatnya general, seperti biasa aku akan membacakan energi kolektif aja. Aku akan pakai, di sini aku akan pakai 2 deck, si Divine Guidance untuk tema besar, Wisdom of the Oracle untuk detailnya. Di sini sebenarnya ada Goddess, cuman aku lagi belum mau pakai dulu. Ini tadi soalnya baru ada yang personal reading, jadi aku pakai ini. Oke, untuk yang mau dibacakan secara personal, bisa kirim email dulu ke alamat email yang ada di description box. Nanti biasanya aku akan kasih nomor WhatsApp aku. Lalu kita akan janjian untuk WA call atau lewat handphone juga boleh. Kita lihat sambil sama-sama kita niatin supaya pembacaannya bermanfaat untuk seluruh makhluk di alam semesta. Semoga membawa kedamaian, semoga mengembalikan keseimbangan lahir dan batin kita. Oke. Sini aku akan ambil 1. Sini aku akan ambil 3. Kita buka. Plus. Ini kotak tisu, mari kita jadikan dia sebagai bahan untuk membantu visual kartunya. Oke, jadi di sini tuh untuk tema besarnya kita dapat kartu nomor 39. Duh, dia glaring ya. Oke. Kalau kita lihat kartu ini gambarnya seperti puzzle. Jadi ada yang nggak ngepas gitu kan, tuh kayak puzzle. Nah, berarti saat ini kemungkinan besar banyak di antara kita yang merasakan bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini kita belum dapat flow-nya, kita belum dapat perasaan mengalirnya. Kita mungkin berpikir bahwa kok timingnya nggak ngepas aja gitu untuk melakukan banyak hal, atau misalnya timingnya ngepas tapi kondisi kitanya nggak mendukung gitu. Misalnya udah ada kesempatannya, udah ada peluangnya, tapi badannya nggak fit, atau giliran badannya fit tapi peluang tidak ada, atau giliran misalnya proyeknya datang tapi kitanya waktunya nggak ada. Jadi kayaknya sekarang apa-apa tuh jadinya lagi nggak ngepas aja gitu kan, dan kita merasa kok sulit banget gitu untuk ngapa-ngapain, kok kayak dibatasi oleh keadaan gitu kan. Nah, lalu di bawah-bawahnya ada
kartu To the Sea. Lalu ada Fork in the Road. Fork in the Road ini tentang menentukan pilihan, mau yang mana. Dan yang terakhir adalah Blessing. Yuk, kartunya padahal cantik, tapi dia silo banget nih kayaknya. Gimana ya? Oke, coba aku taruh sini aja deh. Oke, jadi kalau dilihat dari detailnya, keadaan yang tidak ngepas ini ya, kayaknya apa-apa nggak ngepas gitu, sebenarnya mengingatkan kita untuk sekali lagi melepaskan kendali atas hidup. Sekali lagi kita kembalikan segalanya ini ke Tuhan. Artinya ketika segala sesuatunya tidak pas, berarti memang belum waktunya untuk dapat flow-nya, belum waktunya untuk melakukan hal tersebut. Nah, keadaan yang nggak ngepas-ngepas ini bisa jadi tambah buruk kalau misalnya kita nggak mau lepasin kendali, kalau misalnya kita tetap apa-apa harus ngikutin waktunya kita gitu, tetap kekeh. Sorry, coba aku deketin. Gitu ya, maksudnya kalau kita maunya diikutin terus padahal belum waktunya untuk seperti itu, ya akan terus-terusan kondisi seperti ini tuh nggak akan berubah. Akan terus-terusan kita merasa hidup kita kayak sulit aja, kayak kok berat aja. Sebenarnya hidup sulit dan berat itu kalau misalnya sudah berkepanjangan berarti salahnya ada di kita. Bukan artinya bahwa Tuhan itu sebel sama kita atau kita merasa bahwa hidup itu pilih kasih atau enggak adil, enggak. Kesulitan berkepanjangan itu artinya kita sudah tidak lagi mengalir bersama hidup. Kita tuh maunya ngelawan. Jadi misalnya belum waktunya kita paksain. Atau misalnya sudah harusnya selesai, kita perpanjang gitu. Misalnya suatu pekerjaan, kontrak kerja atau relationship yang seharusnya kita sudah tidak lagi terlibat di situ, maksudnya sudah selesai gitu. Misalnya kita secara hati nurani pun tahu gitu, ini tidak bisa lagi dijalankan atau dijalani, tapi kita maksain. Ya begini deh, jadinya sulit terus gitu. Kayak mobil tuh jalannya nggak lancar. Dan hidup itu kan memberi kita banyak sekali pilihan sebenarnya. Bagaimana supaya ketidaklancaran ini bisa lebih ringan, yaitu kita pilihlah pilih hal yang paling kita bisa lakukan. Jadi kita juga mesti tahu diri ya, maksudnya kita punya banyak kemauan, tapi apakah kita punya kapasitasnya untuk melakukan semua hal itu. Jadi pilihlah satu hal saja yang memang misalnya kita tahu kita ahli dalam bidang itu, atau kita tahu kita sanggup menjalaninya, dan kita komit aja di situ. Jadi jangan sampai pilihan banyak, lalu kemauan juga banyak. Nah, kemauan yang banyak kan artinya energi kita tidak fokus, energi kita terpecah belah, sehingga ya kayak begini juga, tidak menjadi sesuatu yang bulat atau solid gitu, tidak mulus. Maka itu tadi tetap pilihlah hal yang paling penting untuk kalian, yang paling kalian suka, yang paling kalian tahu bahwa itu bisa kalian jalani. Ini suaranya bergema ya. Aku baru ngeh. Nah, yang terakhir adalah kartu Bless. Dia bicara tentang karunia. Nah, kartu Bless ini tadi pas aku ambil posisinya kebalik. Berarti mungkin ada di antara kita yang sedang lupa untuk bersyukur, atau lupa bahwa meskipun hidup itu sedang tidak dalam aliran yang lancar, sedang tidak pas gitu ya, sedang seperti ini, tapi jangan sampai kita lupa bahwa karunia itu tetap ada di mana-mana.
anugerah Tuhan itu tidak berhenti meskipun hidup kita sedang tidak ngepas di mana-mana gitu, sedang kayaknya macet, di sini macet, di sana buntu gitu ya. Tapi anugerah itu tidak berhenti loh. Nah, sekarang tinggal kita sendiri mau nggak menyadari ada yang namanya anugerah yang tidak pernah berhenti, terus-terusan ada. Paling gampang adalah udara, nafas, sinar matahari, air. Untuk kita yang masih tinggal, yang masih bisa mengakses internet ini, aku yakin kalian tidak kekurangan air bersih. Itu adalah karunia-karunia gratis, selalu ada. Jangan sampai kita take it for granted. Jangan sampai kita melupakan bahwa suatu saat itu semua bisa diambil dari hidup kita. Ya, jadi keadaan yang lagi sulit atau keadaan yang lagi yang lagi nggak pas seperti ini tuh jangan sampai bikin kita lupa anugerah-anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti gitu loh. Nah, jadinya bagaimana supaya keadaan ini tuh bisa kita lalui gitu. Karena kadang-kadang keadaan tidak ngepas dan tidak lancar ini tuh memang tidak bisa kita ubah. Kita hanya bisa menunggu sampai nanti berubah sendiri. Ada kok yang kayak gitu. Jadi nggak semua dalam hidup ini bisa kita kendalikan dan kita atur maunya seperti apa. Karena hidup itu punya siklus. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Nah, anggaplah ini kita sedang ada di bawah karena apa-apa mogok, apa-apa buntu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjalani keadaan di bawah ini dengan lebih ringan, tidak terlalu terasa berat? Ya, itu tadi, berserah. Kemudian fokus sama hal yang bisa kalian lakukan. Dan jangan lupa bersyukur. Gitu. Itu aja pesannya. Semoga bermanfaat ya. Dan nanti kalau sempat, aku nggak bisa janji, tapi kalau sempat pasti aku akan bikin pick a card untuk kalian. Kalian boleh kasih ide mau pick a card apa, tolong komen, nanti aku baca komennya satu-satu. Terima kasih banyak sudah nonton, sudah nungguin. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!